berlokasi di Purbalingga, Jawa Tengah. Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman merupakan salah satu bandara baru di Indonesia. Bandara ini merupakan yang pertama kali ada untuk pesawat komersial di Jawa Tengah, bagian barat dan selatan. Usai sudah penantian panjang, bandara yang dirintis sejak tahun 2006 silam akhirnya terrealisasi 15 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2021. Meski belum berbentuk bangunan gedung permanen, keberadaan bandara ini nyatanya memiliki dampak yang luar biasa untuk kawasan sekitarnya, Karesidenan Banyumas atau Barlimas Cakep yang terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Bumen. Bandara ini hadir dengan misi dan potensi kontribusi menumbuhkan ekonomi di Barlimas Cakep, bahkan hingga ke Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Sehingga kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik akan menjadi lebih baik, sehingga akhirnya akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi pada wilayah di Jawa Tengah bagian selatan ini. Bandara Jenderal Besar Sudirman yang berawal dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara ini diresmikan dan telah beroperasi pada awal Juni 2021. Jadwal penerbangan yang tersedia adalah rute Jakarta-Purbalingga, Purbalingga-Jakarta, serta rute Purbalingga-Surabaya dan sebaliknya. Sebelum adanya bandara ini, masyarakat yang ingin menuju sekitar Banyumas dari Jakarta harus menempuh perjalanan darat selama sekitar 5 hingga 8 jam perjalanan. Kini dengan adanya penerbangan, Jakarta-Purbalingga ditempuh hanya dalam durasi 1 jam. Fasilitas bandara sementara ini adalah terminal ya, terminal yang sifatnya adalah terminal temporary karena ini adalah untuk mendukung. Spesifikasi bandara runway kita itu dari desain awal adalah memang kita masih memberikan suplai kepada pesawat yang sifatnya adalah pesawat ATR. Jadi dengan panjang runway 1600 dengan lebar 30. Kabupaten Purbalingga terkenal dengan kemajuan industrinya. Beberapa di antaranya yang terbesar adalah rambut palsu, termasuk bulu mata palsu, juga industri knalpot kendaraan. Bahkan industri rambut palsu di Kabupaten Purbalingga menjadi yang terbesar kedua di dunia setelah kota Guangzhou di China. Dengan adanya bandara baru ini, tentu potensi aktivitas perekonomian kota dan kabupaten sekitarnya semakin meningkat. Nah, alhamdulillah setelah bandara ini launching, 3 bulan setelahnya ini kita kedatangan investor masih dari Korea. Dia memang bergerak di industri rambut palsu yang memang beliau ini menginginkan, investor tersebut menginginkan bahwa berdirinya nanti pabrik atau factory di Kabupaten Purbalingga ini akan menjadi pabrik rambut palsu terbesar di dunia. Dan ini akan merekrut sampai dengan 15.000 tenaga kerja. Meski masih terhitung baru, dampak Bandara Jenderal Besar Sudirman ini telah dirasakan warga Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, termasuk para pengusaha rumahan. Ekspor kita sudah berjalan, pengiriman itu kurang lebih 7 tahun. Itu udah ke negara mana aja tuh? USA sama Australia. Kalau omsetnya itu kurang lebih ya di angka 70 jutaan. Saya kan 2 atau 3 bulan sekali ya baru turun. Kalau ekspornya turun ya lebih ya. Bisa berarti sampai 150. Pasti sangat membantu dong. Jadi sementara ini kan kita pengiriman kelewat Semarang. Nah, mungkin kalau dengan adanya kargo di bandara ini bisa lebih memudahkan ya.
Terus yang jelas kemarin saya ada beberapa buyer dari Surabaya, dari Jakarta itu memudahkan mereka. Jadi kan di sini kan masih ada 1 minggu 2 kali penerbangan. Jadi di hari Sabtu kalau nggak salah kemarin apa ya. Jadi dia itu di hari Sabtu terus di sini menginap 3 hari karena harinya kan nggak setiap hari terbang kan. Nunggu sampai ada penerbangan baru dia terbang lagi gitu. Kalau di sini kenal kan udah dari dulu Mbak, jadi turun temurun, lama-lama dikembangin, lama-lama jadi luas gitu. Jadinya orang-orang sini semua banyak yang bikin knalpot gitu. Kalau omset namanya orang dagang gitu Mbak, kadang nggak mesti bisa. Ya kalau per bulan itu bisa 400, 450 gitu. Itu 400 sampai 450 juta itu masih kotor lah gitu Mbak. Ya seneng Mbak, berpotensi untuk kirim ke luar negeri itu lebih banyak gitu. Maksudnya bisa cari-cari orderan mungkin ke luar negeri, pengiriman lebih gampang, lebih cepat kan udah ada pesawat kargo sendiri di Purbalingga gitu, harapannya itu. Selain berdampak pada perindustrian di Kabupaten Purbalingga, kehadiran Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman ini tentu menjadi titik terang bagi warga yang akan dan biasanya bermobilitas keluar masuk kawasan Karesidenan Banyumas. Iya Mbak, dulu tuh kalau misalkan mau ke Purbalingga tuh, kalau jalur darat itu naik mobil tuh bisa sekitar 8 jam. Itu kan makan waktu banyak banget tuh Mbak. Nah ini dengan adanya bandara ini, saya bisa naik pesawat, itu bisa sekitar cuma 1 jam aja. Jadi top lah Mbak, bantu banget. Begitu Mbak. Iya, terjangkau banget Mbak, dibanding kalau naik mobil harus beli bensin ya kan. Terus perjalanan 8 jam, ini udah oke banget lah pokoknya. Itulah gambaran transformasi 2 dari banyak wilayah-wilayah lainnya yang juga menjadi prioritas pembangunan transportasi jalur udara. Pemangkasan efisiensi jarak dan waktu ini tentu akan mendongkrak perekonomian daerah, membuka isolasi daerah terpencil, sekaligus memperkuat konektivitas seluruh wilayah Indonesia.